rotab itu jadi ya, buah yang sudah masak dari pohon kurma itu, ya betul-betul jatuh dan tidak ada yang rusak. Yang masak padamu tidak rusak, jatuh, tapi butuh-butuh tidak rusak. Jadi buah kurma yang masak itu jatuh tetapi tidak hancur. Ini namanya karomah. Artinya Allah memberi bukti pertolongan kepada hamba yang dia itu solehah. Karena Maryam itu dia dekat dengan mimbar, dekat dengan kamar di masjid, dia membersihkan masjid, dia membersihkan masjid dan tidak pernah ketemu dengan orang laki-laki. Artinya apalagi kemudian ketemu dekat itu tidak ada itu. Tapi Allah kemudian memilihnya untuk menjadi sarana lahirnya seorang manusia, yakni namanya Aisyah. Ya. Jadi kenapa? Jadi kalau ada kitab yang menyatakan bahwa dia punya pacar, dia itu tidak benar. Nah, apa buktinya? Allah di surat Al-Anbiya dengan jalan yang dijual. Jadikan juga yang diikuti. Hanya dilalai itu biidznillah. Yang memberi budak itu adalah kaum Yahudi Bani Quraidah, Bani Yahudi yang menempati wilayah yang didatangi Nabi yang sekarang menjadi Madinah. Akhirnya beliau ketemu dengan Nabi dan kemudian beriman. Maka Nabi mengatakan, laki-laki yang masuk Islam dari kalangan di luar Arab adalah Salman Al-Farisi. Yang pertama kali menyatakan keislamannya adalah wanita yang pertama kali menyatakan keislamannya adalah Khadijah, istri. Kan gitu ya. Pemuda yang menyatakan keislamannya adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi orang bukan Arab yang masuk Islam pertama kali adalah Salman Al-Farisi. Sudah waktu dia nanti bisa tekan puluh dengan timun melu ikut pada rombongan kafilah. Tetapi itu kalau namanya jalannya menuju ya seperti itu yang namanya mukjizat. Nah sekarang yang kedua, Bapak kalau kemudian selain Nabi, tapi orang soleh, orang yang suka mendekat kepada Allah kemudian diberikan sesuatu yang luar biasa, itu namanya apa? Inilah yang ini namanya karomah. Ya karomah. Jadi kalau bukan Nabi, tapi dia mempunyai kemampuan luar biasa, dan karena dia melakukan ibadah yang wajib dan sunnah itu dilakukan, maka dia menjadi dekat dengan Allah, maka dia bisa juga mendapatkan karomah. Jadi karomah adalah perkara luar biasa, tetapi bukan yang diberikan kepada Nabi, tetapi diberikan kepada pengikut Nabi atau kalangan wali Allah. Jadi bisa juga karomah itu diberikan kepada pengikut Nabi atau orang yang dekat dengan Nabi, atau diberikan kepada orang yang dia mendekatkan diri kepada Allah sehingga Allah mencintai. Contohnya siapa? Orang yang bukan wali tetapi dia adalah orang yang dekat dengan Nabi, yakni Maryam, Siti Maryam. Kalau kita orang Jawa kan nyebut Maryam, Maria. Maria, ya, ini dekat Natal ya, ngomongin Maryam itu. Jadi Maryam itu, ya, kalau mereka menganggap bahwa dia dilahirkan di Bethlehem, Bait itu adalah
daging karena kelahiran Nabi Isa itu di kandang kambing, maka disebut di Bethlehem. Tapi sebenarnya memang Maryam itu ketika kesakitan itu mereka sudah mengatakan, ya letani luar biasa sakitnya bukan main gitu ya. Maka nah ketika seperti itu dan dia dalam keadaan sudah melahirkan dia seorang putri yang tidak punya suami kemudian melahirkan kan bebannya sangat berat sekali. Tapi kemudian Allah ketika dalam keadaan lemasnya itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huzzi ilaika bijid'in nakhlati tusaqit 'alaika rutaban janiyya. Jadi kalau di Al-Quran ini Maryam melahirkannya itu di dekat pohon kurma. Di dekat pohon kurma. Jadi kalau gitu di kebun kurma gitu ya. Kalau di kandang kan mungkin gitu ya. Di kebun kurma itu. Wahuzi. Allah kemudian memberikan perintah kepadanya melalui malaikat Jibril itu ya. Wahuzi dan goyanglah pangkal pohon kurma. Tuh. Itu yang tahu melahirkan itu kalau lepas banget itu lihat goyang pikir. Sisa-sisa tenaganya ya artinya dipegang ditekan-tekan begitu saja dan goyanglah pangkal pohon kurma. Ilaika bijid'in nakhlah, di pangkal pohon kurma. Pohon kurma digoyang-goyang kaya wis klopo ya ora ulah tapi. Tetapi dari itu Allah kemudian memberikan pertolongan tusaqit alaiki, maka niscaya pohon itu akan menurunkan buah kurma yang masak. Tusaqit itu akan berbulan, akan turun alaiki kepadamu wahai Maryam. Rutoban, rotob itu adalah buah kurma yang segar tapi sudah masak. Beda dia kurma yang sampai di sini itu kurma yang sudah dipanaskan, ya. Sudah dikeringkan supaya apa? Awet. Ya, kalau yang rutop itu segar seperti anggur itu lebih manis, ya. Ya. Jadi pasti nanti akan yang buah-buah yang sudah masak itu akan berguguran. Padahal pasti yang baru melahirkan apalagi kemudian ibu-ibu ya, itu menghasilkan bayi itu adalah ayatul lil alamin, bukti Gusti Allah itu kuasa. Kalau sekarang ini kemarin hari ibu ya, kita semua kan hadir dari ibu ya. Sanjungan di medsos itu hampir semuanya sanjungan. Ya, memuji-muji ibu itu karena kita semua punya ibu gitu ya. Jadi memang luar biasa ini. Kita secara umum seperti itu. Tapi Allah kuasa membuat makhluk yang dia itu belum ada ayah, belum ada ibu, ada. Tapi ada makhluk yang kemudian diambil dari sebagian dari tubuh laki-laki. Siapa? Istrinya ada. Imra'atul ada. Kalau dalam Injil disebut Eva. Di Al-Quran yang namanya Hawa tidak ada. Tidak ada. Cari. Hawa tidak ada. Jadi Imra'atul ada. Istri ada. Itu dibuat dari min du'ail khayli, dari tulang rusuk yang bengkok. Ya, dimiliki oleh dan diambil itu. Oleh karena itu, kalau para kiai di khutbah-khutbah itu hati-hati dengan istrimu, itu diambil dari min du'ail khayli, tulang rusuk yang bengkok. Kalau dia kau luruskan dengan kasar pasti patah. Memang putri ceklekan itu sudah memang begitu ya.
Tapi kalau engkau luruskan dengan hati-hati, maka dia akan menjadi dia ini pasanganmu yang luar biasa, gitu ya. Jadi Allah menyatakan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallati ahsanat farjaha. Jadi ingatlah kisah Maryam. Dialah Maryam itu allati, orang putri yang ahsanat farjaha, yang terpelihara kehormatannya. Disebut farjun, itu artinya ya, farjun itu kehormatan yang halus. Tapi kalau kita itu alat kelamin perempuan, tapi dia disebut dengan kehormatan, dia terjaga betul. Fanafakhna biha min ruhina. Loh, kalau begitu kenapa kok dia bisa hamil? Maka aku tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami. Dari kami, bukan rohnya Allah ya. Karena alam roh itu banyak, roh-rohnya roh itu. Maka aku tiupkan ke dalam dirinya itu roh dari kami. Maka kalau mengatakan Maryam itu anak Tuhan itu salah. Jadi mirruhina artinya roh yang memang dimiliki oleh Allah itu. Ya. Wa ja'alnaha wa abnaha ayatan. Dan aku jadikan dia, siapa dia itu Maryam, wa abnaha, dan anaknya siapa? Isa, ayatan lil alamin, sebagai bukti tanda kekuasaan Allah yang besar bagi seluruh alam. Jadi kita dosa kalau mengatakan Isa al-Masih itu anaknya Allah. Kenapa dosa? Karena kita bertentangan dengan surat Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi ini clear ya, kalau gitu ya. Nah, Pak, kemudian bagaimana kalau para pengikut Nabi itu juga memiliki kelebihan-kelebihan karomah? Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Furqan menyatakan bahwa karomah wali Allah yang kita bicarakan ini, siapa wali Allah? Orang yang senantiasa menjalankan kewajiban dan dia menjadikan ibadah-ibadah sunatnya itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kemudian mereka itu diberikan keberkahan, tidak lain karena mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang menyebut sebenarnya dia seperti itu juga merupakan bukti yang diberikan oleh. Jadi kalau wallahu alam, saya tidak menolak kalau bisa Sunan Kalijogo itu kalau Jumatan